Nah, udah, Yuk. gas. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami kelompok 8 akan menjelaskan mengenai pengaruh inflasi dan tingkat kesehatan terhadap tingkat kemiskinan di Provinsi Sumatera Utara. Kelompok kami terdiri dari Ramadan Solahuddin Al-Ayubi, kemudian saya sendiri, Apika, kemudian ada Muhammad Gilang Maulana, kemudian ada Fahad Al-Haris, dan yang terakhir ada Ananda Yoga Haris Nanda. Nah, di sini ada pendahuluan. Pendahuluan ekonomi di Indonesia yang saat ini sedang dihadapkan pada masalah kemiskinan. Pada umumnya, di negara-negara berkembang seperti Indonesia, permasalahan pendapatan yang rendah dengan masalah kemiskinan merupakan permasalahan utama dalam membangun ekonomi. Dengan demikian, dalam tujuan ekonomi, kedua masalah tersebut dinyatakan bersamaan sehingga menjadi suatu kalimat, yaitu peningkatan pendapatan nasional dan pengurangan kemiskinan. Indonesia memiliki tingkat inflasi yang tinggi dan terus berfluktuatif. Bahkan terkadang tingkat inflasi yang terjadi tidak sesuai dengan prediksi awal. Dengan adanya inflasi yang tinggi, menyebabkan kemampuan masyarakat untuk memenuhi kebutuhan hidupnya menjadi berkurang. Kesehatan merupakan salah satu faktor penting dalam menyukseskan pembangunan, terutama untuk meningkatkan kesejahteraan sosial. Masyarakat memiliki tingkat kesehatan yang baik dan memiliki tingkat produktivitas kerja yang tinggi. Tingkat pendapatan tinggi, permasalahan yang dihadapi oleh pemerintah di Provinsi Sumatera Utara tidak jauh berbeda dengan permasalahan yang terdapat di pemerintahan pusat, yaitu tingginya tingkat kemiskinan. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk melihat seberapa berpengaruh inflasi dan tingkat kesehatan terhadap tingkat kemiskinan masyarakat di Provinsi Sumatera Utara. Metode penelitian yang digunakan adalah jenis metode kuantitatif dengan pendekatan penilaian yang digunakan adalah ekonometrika menggunakan model regresi linear berganda dengan metode OLS, ordinary least square. Variabel yang digunakan dalam penelitian ini terdiri dari tingkat kemiskinan, inflasi, dan kesehatan. Jenis data yang digunakan di penelitian ini menggunakan metode pengumpulan melalui data sekunder. Data sekunder yaitu data yang telah dikumpulkan untuk maksud selain menyelesaikan masalah yang sedang dihadapi. Data ini dapat ditemukan dengan cepat. Penelitian ini yang menjadi sumber data sekunder yang diperoleh dari Badan Pusat Statistik atau BPS. Kemudian metode analisis data. Metode analisis data dalam penelitian ini menggunakan analisis regresi linear berganda atau multiple linear regression method. Analisis regresi adalah studi mengenai ketergantungan variabel dependen dengan suatu atau lebih variabel independen dengan tujuan untuk mengestimasi atau memprediksi rata-rata populasi atau nilai-nilai variabel dependen berdasarkan nilai variabel independen yang diketahui. Penelitian ini menggunakan teknik analisis regresi berganda karena variabel independen dalam penelitian ini lebih dari satu. Kemudian ada hasil dan pembahasan, uji asumsi klasik dan uji normalitas. Berdasarkan grafik 3.1 di atas, dapat dilihat bahwa model regresi terdistribusi normal. Hal ini terlihat dari nilai prob JB 0, yaitu 0,274152 yang lebih besar dari nilai alfa 0,05, maka asumsi klasik tentang normalitas terpenuhi.
Oke, selanjutnya ada uji autokorelasi. Jadi berdasar tabel yang telah disediakan, dapat dilihat bahwa DW hitung sebesar, maaf, oke, dapat dilihat bahwa DW hitung sebesar 2,072. Nah, dari hasil itu artinya berada pada daerah yang tidak ada autokorelasinya. Oke, bisa di next. Lalu ada uji linearitas. Berdasarkan hasil di bawah, diketahui bahwa asumsi linearitas terpenuhi. Hal tersebut dapat dilihat bahwa nilai probabilitas F hitung dapat dilihat pada statistik F statistik kolom probability. Pada model regresi ini nilainya 0,3380, lebih besar dari tingkat alfa yang 0,05. Jadi dapat disimpulkan bahwa model regresi ini memenuhi asumsi linearitas. Next. Selanjutnya ada pengujian hipotesis. Uji T parsial atau uji signifikansi individual. Berdasarkan tabel, maka ditemukan bahwa hasil uji T sebagai berikut. A. Pengaruh variabel inflasi terhadap tingkat kemiskinan. Berdasarkan tabel, diperoleh nilai probabilitas signifikansi untuk variabel inflasi sebesar 0,7805. Hasil penelitian diperoleh nilai probabilitas signifikansi sebesar 0,7805 lebih kecil daripada 0,05. Hal ini menunjukkan bahwa inflasi tidak memiliki pengaruh signifikan terhadap tingkat kemiskinan periode Sumatera Utara 2010 hingga 2019. Next. Lalu B, pengaruh variabel kesehatan terhadap tingkat kemiskinan. Berdasarkan tabel 3 titik signifikasi variabel kesehatan sebesar 0,00. Hasil penelitian diperoleh nilai probabilitas signifikansi sebesar 0,00 lebih kecil daripada 0,05. Hal ini menunjukkan bahwa kesehatan memiliki pengaruh signifikan terhadap tingkat kemiskinan di Sumatera Utara pada periode 2010 hingga 2000. Lalu ada hasil uji simultan. Berdasarkan tabel di samping, dapat dilihat bahwa pengaruh simultan variabel independen inflasi dan kesehatan terhadap variabel dependen tingkat kemiskinan. Dari uji simultan diperoleh nilai F hitung sebesar 60,71703 dengan nilai signifikansi sebesar 0,0000. Berdasarkan nilai signifikansi yang sebesar 0,0000, maka nilai tersebut lebih kecil daripada 0,05. Maka dapat dikatakan bahwa inflasi dan kesehatan secara simultan berpengaruh terhadap tingkat kemiskinan pada periode 2010 hingga 2019. Selanjutnya akan dibacakan oleh Koefisien determinan. Hasil perhitungan koefisien regresi dalam penelitian ini memperoleh nilai R² sebesar 0,766464. Hal ini dapat berarti variabel independen dapat menjelaskan variansi variabel dependen sebesar 76%, sedangkan sisanya 76%, sedangkan sisanya sebesar 24%. Dijelaskan oleh variabel-variabel yang lain di luar variabel penelitian. Uji regresi linear berganda. Berdasarkan tabel di samping, maka persamaan regresi yang terbentuk pada regresi ini adalah TK sama dengan 27,06799 min 0,005799 in
min 1.438 kes, yaitu tingkat kemiskinan, inflasi, kes kesehatan. Persamaan regresi tadi dapat dijelaskan sebagai berikut. A. Konstanta sebesar 27,06799. Konstanta tersebut menyebutkan bahwa jika kesehatan nilainya dianggap tetap atau 0, maka tingkat kemiskinan nilainya adalah 2,360947. B. Koefisien regresi variabel inflasi sebesar min 0,005799 menyatakan bahwa jika penambahan tingkat kesehatan sebesar 1%, maka tingkat kemiskinan akan mengalami penurunan sebesar min 0,005799. C. Koefisien regresi variabel kesehatan sebesar min 1,4387744 menyatakan bahwa jika penambahan tingkat kesehatan sebesar 1%, maka tingkat kemiskinan akan mengalami penurunan sebesar min 1,4387744. Pembahasan. A. Pengaruh inflasi terhadap kemiskinan. Berdasarkan hasil uji regresi linear berganda, diketahui inflasi mempunyai pengaruh yang positif terhadap tingkat kemiskinan periode 2010 sampai 2019. Koefisien regresi variabel inflasi sebesar min 0,005799 menyatakan bahwa jika pengurangan inflasi sebesar 1%, maka tingkat kemiskinan akan mengalami penambahan sebesar min 0,005799. Koefisien bernilai negatif artinya terjadi hubungan negatif antara inflasi dan tingkat kemiskinan. Semakin naik inflasi, maka tingkat kemiskinan akan semakin menurun. Hal ini tidak sesuai dengan teori selama ini yang menyatakan kemiskinan dan inflasi berhubungan positif. B. Pengaruh kesehatan terhadap kemiskinan. Berdasarkan hasil uji linear berganda, diketahui bahwa variabel kesehatan berpengaruh negatif terhadap tingkat kemiskinan pada periode 2010 sampai 2019. Koefisien regresi variabel kesehatan sebesar min 1,4387744 menyatakan bahwa jika penambahan tingkat kesehatan sebesar 1%, maka tingkat kemiskinan akan mengalami penurunan sebesar min 1,4387744. Koefisien bernilai negatif, artinya terjadi hubungan negatif antara variabel kesehatan dan tingkat kemiskinan. Semakin naik tingkat kesehatan, maka semakin turun tingkat kemiskinan. Sekian dari kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.